Hari ini merupakan Jumat yang terakhir di tahun 2021 Masehi. Tentunya harapan kita adalah agar supaya segala amal ibadah yang kita lakukan selama tahun 2021 ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dosa-dosa yang telah kita lakukan pada tahun 2021 ini, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Tentunya bukan hanya sekedar mengharap ampunan dari Allah, akan tetapi bagaimana kita bersujud dan memohon ampun kepadanya. Tidak boleh kita membiarkan begitu saja berangan-angan pasti Allah Maha Pengampun. Tetapi kalau kita tidak mau memohon ampun kepada Allah, maka niscaya Allah pun tidak akan mengampuni kita. Mintalah kepada Allah, maka Allah akan berikan. Demikian pula mohon ampunlah kepada Allah, maka pasti Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di penghujung tahun ini Allah Subhanahu wa taala mengharapkan kepada kita agar senantiasa mengevaluasi diri. Ada beberapa hal yang perlu kita evaluasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama yang kita harus evaluasi adalah bagaimana kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat bagaimana salat kita selama ini. Jangan sampai kita hanya sekedar menjalankan kewajiban, tapi kita tidak memperhatikan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berapa banyak orang yang mungkin hanya menjalankan kewajiban saja, tetapi tidak memperhatikan kualitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan bagaimana harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita evaluasi sudah berapa banyak kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sudah berapa banyak harta kita itu bermanfaat untuk orang lain. Karena perlu kita ketahui bahwa harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya untuk pribadi kita. Akan tetapi dalam harta kita ada hak-hak orang lain. Dena sininna iyaro orang paranna warini pangalla taala untuk pribadi tak. Akan tetapi Allah titipkan harta itu melalui kita untuk dibagikan kepada orang lain. Kita harus melihat sudah berapa banyak harta yang kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya salahlah orang yang berpendapat bahwa harta itu tidak dibawa mati. Harta itu bagaimana kita berusaha agar supaya harta itu dibawa mati. Alangkah ruginya orang yang diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia meninggal dunia hanya menikmatinya di dunia saja. Meninggalkan begitu banyak harta di dunia yang hanya menjadi rebutan pada ahli warisnya. Bagus saja kalau ahli warisnya bisa memanfaatkan harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi nareko iya orang para selain kita gunakan kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka alangkah ruginya kedua orang tua kita. Bagaimana caranya agar supaya harta itu dibawa mati? Seperti yang saya katakan tadi. Harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dititip kepada fakir miskin, dititip di masjid, dititip di panti asuhan, dititip kepada pondok tahfiz, para penghafal Al-Quran, dititip seperti itu. Maka insya Allah ketika kita meninggal dunia, maka harta yang telah kita titipkan kepada mereka, kepada masjid, panti asuhan, pesantren dan lain sebagainya, itulah yang kita nikmati di hari kemudian.